Mirip kayak orang pacaran, UX designer juga harus bisa memahami keinginan dan kebutuhan user. Kalau udah tahu mereka pengen apa, ya dikasih. Berikan produk yang mudah dan nyaman digunakan. Nah, metode yang bisa digunakan untuk melakukan itu adalah membuat empathy map. Apa itu empathy map? Akan kita bahas bersama, tapi sebelumnya, intro dulu. Empathy map adalah sebuah alat berupa peta yang digunakan untuk memetakan gambaran perilaku user saat menggunakan produk. Nantinya, UX designer akan membayangkan dirinya seolah-olah mereka adalah user. Walaupun cuma pura-pura, tentunya teknik ini tidak sembarangan. Mereka akan membayangkan perilaku user sesuai riset yang telah dilaksanakan. Belum kebayang? Mari lihat empathy map yang satu ini. Jadi, pemetaan perilaku user saat menggunakan sebuah produk terbagi jadi 4 kategori. Says, thinks, does, dan feels. Sesuai namanya, says itu apa yang user katakan, thinks itu apa yang user pikirkan, does itu apa yang user lakukan, dan feels adalah apa yang user rasakan. Says itu biasanya diambil dari kutipan wawancara yang dilakukan pada user. Misalnya saat wawancara, user bilang, saya nggak paham mana yang harus saya pencet, atau saya ingin sesuatu yang lebih simpel. Kalau things, UX designer tidak harus sepenuhnya mengutip dari perkataan user. Mereka bisa melihat tingkah user saat melakukan uji coba. Apakah user kebingungan? Kira-kira apa yang ada di pikiran mereka saat mereka bingung? Does bisa dilihat, jadi lebih mudah untuk diterjemahkan. Misalnya, saat menggunakan aplikasi, user merefresh halaman berkali-kali, atau bolak-balik dari satu halaman ke halaman yang lain. Terakhir, feels. Ini contohnya user terlihat tidak sabaran karena tampilan halamannya sulit dipahami hingga ia frustasi. Bonus contoh kasus. Kalau user bilang, saya merasa tidak nyaman, apakah itu termasuk says, thinks, atau feels? Simpel saja, benar semua. Jadi, jangan terlalu fokus mengelompokkan perilaku user. Yang penting, si pembaca peta bisa memahami perilaku user berdasarkan hasil riset UX designer. Oke, kenapa seorang UX designer perlu membuat yang namanya empathy map? Mungkin simpelnya begini. Bandingkan, kalau kalian harus melihat dokumen seabrek seperti ini dengan empathy map ini. Pastinya akan lebih mudah mencerna informasi dari empathy map ini kan? Penyajian informasi ini akan membantu anggota tim lain seperti engineer dan UI designer untuk memahami kebutuhan dari user. Jadi, jika empathy map dikerjakan dengan baik, akan kecil kemungkinan terjadinya kesalahpahaman antar anggota tim. Nah, biar informasi dalam empathy map bisa tepat guna, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh UX designer. Yang pertama, menentukan fokus dan tujuan. Saat membuat user persona, karakter yang dibuat harus sesuai dengan target pasar yang sejak awal direncanakan. Selain itu, tentukan indikator dan parameter kesuksesan produk. Dengan begitu, tim bisa mengetahui fokus dari dibuatnya empathy map ini. Berikutnya, melakukan observasi mengenai interaksi user dengan dunia luar. Kalau pada empathy map, bagian ini menyangkut says dan does. Jadi, UX designer perlu memperhatikan cara user menanggapi sesuatu atau reaksi user saat sesuatu terjadi. Kemudian menggambarkan pemikiran user. Dalam empathy map ini adalah bagian thinks dan feels. Dengan begini, UX designer jadi lebih fokus terhadap perilaku dalam diri seorang user. Terakhir, membuat kesimpulan dari seluruh data yang telah dikumpulkan. Nah, kesimpulan inilah yang menjadi informasi kunci dalam mengembangkan produk ke tahap berikutnya. Sepenting itulah empathy map. Ia berperan sebagai tools yang menunjang pekerjaan UX designer dalam mempelajari user dengan baik, agar kalian jadi lebih baik memahami satu sama lain. Itu dulu video kali ini, dan pesan saya adalah desain dulu aja, nanti juga bisa. Saya Kopal Danto, pamit, undur diri.